Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Isam dengan NIM 21042173. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sistem administrasi negara sesuai dengan RPS yang ke-13, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Materi pertama yaitu tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 2 ayat 4, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1. Dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Proses perencanaan. 1. Proses politik, yaitu pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan. Hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN atau RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional untuk itu. Yang ketiga, proses partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain melalui pelaksanaan musrenbang. Yang keempat, proses top down dan bottom up, itu dilaksanakan menurut tampilan pemerintahan. Selanjutnya, dokumen perencanaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1. RPJP daerah membuat banyak kunjungan, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Yang kedua, RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat seluruh arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka kerja yang bersifat indikatif. Ketiga, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dicapai dengan partisipasi masyarakat. Rentra yang keempat, Renstra SKPD membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya, organ atau lembaga yang terlibat dalam pembangunan. Ada 4 lembaga pemerintah yang akan melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pembangunan nasional, yaitu 1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
2 Bappenas, 3 Kantor Staf Presiden, dan yang keempat Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, hubungan pemerintah, swasta, masyarakat dalam proses pembangunan. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, penyediaan infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Namun, tidak semua pembangunan infrastruktur ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya daerah otonom baru yang masih belum diimbangi dengan kapasitas SDM dan finansial yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga penyediaan infrastruktur di daerah masih dapat dikatakan belum maksimal, bahkan sangat minim. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan isu hukum adanya dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam kerjasama dengan pihak swasta, khususnya di bidang pendidikan. Materi selanjutnya yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan. SDGs di Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Indonesia adalah negara demokratis terbesar dengan 250 juta penduduk yang terdistribusi di 34 provinsi dan 514 kota atau kabupaten. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor, tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi POS 2015, Development Agenda, dan selanjutnya di rapat-rapat TPB atau SDGs di tingkat dunia, dan memfasilitasi diskusi di tingkat nasional. Di forum-forum ini, rekomendasi dari pakar internasional dan nasional dan pelaksanaan MDGs di berbagai negara digali dan dikonsolidasikan untuk membentuk upaya-upaya pembangunan nasional dan subnasional. Kegiatan transisi yang kompleks ini memungkinkan penyelarasan berbagai prioritas pembangunan nasional dengan agenda TPB atau SDGs di dunia. SDG berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. Implementasi SDG menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.